Di puncak kejayaannya, para diktator kerap merasa diri mereka adalah dewa yang tak tersentuh takdir. Ketika garis akhir tiba, seluruh kemegahan itu menguap tanpa sisa. Pada akhirnya, mereka menjemput ajal dengan cara yang tak terhormat. Dari kematian di amuk masa hingga tewas dalam gorong-gorong. Sebuah ironi bagi kehidupannya yang dulu penuh dengan kekuatan. Inilah kisah 5 diktator yang tewas dengan mengenaskan dalam sejarah dunia. Superficiale e pittoresca di quel pittore. Pada Oktober tahun 1922, Italia menyaksikan sebuah parade hitam yang mencekam. Benito Mussolini, seorang mantan jurnalis sosialis yang berubah menjadi radikal kanan. Dia memimpin ribuan pasukan berpakaian hitam yang biasa disebut Camicie, berbaris menuju Roma. Dia berhasil memaksa Raja Vittorio Emanuele III menyerahkan kursi Perdana Menteri kepada dirinya. Slogan Mussolini "Has sempre ragione", yang berarti Mussolini selalu benar, dipasang di setiap sudut kota, sekolah, hingga buku pelajaran sekolah. Oposisi dilarang, pres dibungkam, dan polisi rahasia OFRA mengawasi setiap kegiatan masyarakat. Propaganda dan ancaman polisi rahasia membuat posisi Mussolini tak tergoyahkan. Mussolini terobsesi membangun kembali kejayaan Kekaisaran Romawi. Dia menginvasi Ethiopia dengan brutal dan membawa Italia bersekutu dengan Adolf Hitler dalam poros fasisme-nasisme. Bersama Jerman, Italia menginvasi Yugoslavia dan Yunani, serta Afrika Utara seperti Mesir dan Libya. Pada tahun 1943 menjadi tahun yang dingin bagi Mussolini. Ambisinya ikut serta dalam Perang Dunia Kedua berujung bencana. Pasukan Italia hancur di Afrika Utara, menderita di Rusia, dan puncaknya pasukan sekutu berhasil mendarat dan menginvasi Sisilia. Rakyat Italia yang kelaparan, lelah dibom dari udara, dan muak dengan perang mulai turun ke jalan. Mereka tidak lagi melihat Mussolini sebagai penyelamat, melainkan sebagai pembawa kutukan. Penangkapan Mussolini. Pada malam tanggal 24 hingga 25 Juli tahun 1943, Dewan Agung Fasis menggelar pertemuan darurat. Secara mengejutkan, mereka melakukan pemungutan suara untuk mendepak Mussolini dari kekuasaan. Keesokan harinya, saat Mussolini menemui raja dengan harapan mendapat dukungan, sang raja justru berkata, "Saat ini Anda adalah seorang yang paling dibenci di Italia." Begitu keluar dari istana, Mussolini langsung dimasukkan ke dalam mobil ambulans dan ditangkap oleh polisi militer. Dia ditempatkan di penjara rahasia. Pada tanggal 25 April tahun 1945, Mussolini dan kekasihnya Clara Petazzi melarikan diri menuju Swiss dibantu oleh pasukan Jerman. Di dekat Danau Como, konvoi Mussolini dihadang oleh pasukan rakyat Italia. Salah satu tentara rakyat menemukan Mussolini yang bersembunyi di belakang mobil. Tentara itu berteriak, "Ada si botak di sini!" Mussolini berhasil diringkus tanpa perlawanan. Meskipun sudah menyamar sebagai tentara Jerman yang memakai kacamata, Mussolini dikenal melalui rahangnya yang kotak dan khas. Mussolini dan Clara Petazzi ditahan di sebuah rumah petani setempat. Rakyat Italia ingin menghakimi penguasanya dengan tangan mereka sendiri. Pada sore hari, tanggal 28 April di sebuah desa kecil bernama Guilino di Misigra, seorang komandan tentara rakyat, Walter Audioso, maju menjadi eksekutor. Dia menembak Clara Petazzi terlebih dahulu. Melihat kekasihnya yang tewas, Mussolini membuka dadanya dan menantang, "Tembaklah aku di dada."
Rentetan peluru bersarang di tubuhnya. Ildus tewas di tempat. Malam itu juga, jenazah Mussolini, Clara Petacci, dan beberapa petinggi fasis lainnya dilemparkan ke belakang truk dan dibawa ke Milan. Mereka diturunkan begitu saja di sebuah pom bensin di Piazzale Loreto. Pagi harinya, ribuan massa berkumpul. Suasana berubah menjadi histeris dan brutal. Rakyat yang emosional mulai menendang kepala Mussolini, meludahi wajahnya dan menembaki mayatnya. Untuk menghindari jenazah hancur total karena amukan massa, petugas pemadam kebakaran akhirnya mengikat kaki jenazah-jenazah tersebut dan menggantungnya secara terbalik pada balok besi atap pom bensin. Kematian Mussolini menjadi akhir dari rezim fasis Italia. Pria yang dulunya dipuja bak dewa dari balkon istana Venezia, kini mayatnya dihakimi warga dan digantung terbalik tanpa kehormatan. Kemarahan rakyat Italia mengakhiri kesombongan sang diktator. Pada Oktober tahun 1941, Jepang berada di fase Perang Dunia II yang semakin memanas. Letnan Jenderal Hideki Tojo naik tahta sebagai Perdana Menteri. Tojo sekaligus merangkap jabatan sebagai Menteri Perang, Menteri Dalam Negeri, hingga Panglima tertinggi Angkatan Darat. Tojo dikenal karena pikirannya yang tajam, kaku, dan tanpa kompromi. Melalui polisi militer Kenpeta yang kejam, Tojo membungkam setiap suara yang meragukan perang. Rakyat Jepang diawasi ketat dan tak jarang dijebloskan ke penjara. Tojo memimpin Jepang meluncurkan serangan fajar ke Pearl Harbor pada Desember tahun 1941, menyeret seluruh Asia ke dalam kobaran Perang Dunia Kedua. Di wilayah jajahan termasuk Indonesia, dia memeras sumber daya alam dan memaksa jutaan rakyat jelata menjadi romusa hingga tewas kelaparan. Selama 2 tahun pertama, Tojo dipuja sebagai pahlawan karena kemenangan beruntun Jepang. Namun, angin perang berbalik arah. Pasukan sekutu mulai memukul mundur militer Jepang di Pasifik. Strategi perang Tojo tidak berhasil, menelan banyak nyawa rakyat Jepang. Tojo dipaksa mundur memalukan dari jabatannya pada tanggal 22 Juli tahun 1944. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada Agustus tahun 1945, pasukan pendudukan sekutu di bawah Jenderal Douglas MacArthur mulai memburu para penjahat perang. Nama Hideki Tojo berada di daftar paling atas. Rumah Tojo dikepung pasukan sekutu. Alih-alih melakukan seppuku atau ritual merobek perut khas samurai yang dianggap terhormat, Tojo memilih menembak jantungnya dengan pistol. Namun tembakannya meleset mengenai jantungnya. Upaya bunuh diri yang gagal ini membuat Tojo kehilangan sisa-sisa rasa hormat dari rakyat Jepang. Di mata publik, dia dicap sebagai pengecut dan mencoba lari dari tanggung jawab. Sementara jutaan rakyat dan tentaranya telah mati demi ambisi perang yang ia ciptakan. Pengadilan penjahat perang. Setelah sembuh dari luka tembak, Tojo diseret ke Pengadilan Militer Internasional. Tojo didakwa atas 36 tuduhan, termasuk melancarkan perang agresif dan mengizinkan penyiksaan massal terhadap tawanan perang serta warga sipil. Tojo dengan dingin mengakui semua keputusannya, menegaskan bahwa ia bertindak demi kelangsungan hidup kekaisaran. Tepat tengah malam menjelang tanggal 23 Desember tahun 1948, di penjara Sugamo, Tokyo, dilakukan eksekusi gantung Hideki Tojo. Bagi perwira Jepang, hukuman gantung adalah sebuah penghinaan besar. Hideki Tojo akhirnya tewas di tiang gantung. Jasadnya dikremasi dan dilarung di Samudra Pasifik. Pria yang dulunya menggerakkan jutaan nyawa demi ambisi imperium,
harus menjemput ajal di tiang gantung. Sang arsitek perang yang menukar jutaan nyawa rakyat demi ilusi kemenangan mutlak, akhirnya tewas tanpa kehormatan di tiang gantung sekutu. Pada April tahun 1975, Kamboja jatuh ke tangan kelompok gerilya komunis radikal Khmer Merah. Rezim ini dipimpin oleh Pol Pot. Pol Pot memiliki visi gila untuk mengubah Kamboja menjadi negara agraris murni. Dalam hitungan hari, setelah merebut ibu kota Phnom Penh, ia meluncurkan eksperimen sosial paling radikal dalam sejarah modern. Eksperimen gila Pol Pot diawali dengan memaksa jutaan warga kota keluar dari rumah mereka dengan todongan senjata, berjalan kaki ke desa-desa terpencil untuk menjadi buruh tani paksa. Pol Pot menghapus uang, pasar, sekolah, agama, dan kepemilikan pribadi. Kamboja dinyatakan memulai sejarah dari tahun 0. Siapapun yang dianggap terkontaminasi oleh dunia modern dieksekusi. Pol Pot mengeksekusi orang yang memiliki gelar, bisa berbahasa asing atau sekedar memakai kacamata yang dianggap sebagai simbol kaum terpelajar. Lebih dari 1,7 hingga 2 juta jiwa tewas akibat kelaparan, kerja paksa, dan pembantaian massal. Invasi Vietnam. Muak dengan provokasi dan genosida di perbatasan, militer Vietnam meluncurkan invasi kilat ke Kamboja. Hanya dalam beberapa minggu, pada Januari tahun 1979, rezim Khmer Merah tumbang. Pol Pot tidak menyerah. Bersama sisa-sisa pengikut fanatiknya, dia melarikan diri ke hutan-hutan lebat di dekat perbatasan Thailand. Memasuki tahun 1997, kekuatan Khmer Merah melemah drastis karena banyak pasukannya yang membelok ke pemerintah Kamboja karena telah hidup menderita di hutan. Pol Pot tak segan mengeksekusi pasukan yang tidak loyal. Hingga akhirnya, pasukan Khmer Merah muak dan berbalik melawan Pol Pot. Pol Pot ditangkap oleh pasukannya sendiri. Pada Juli tahun 1997, Pengadilan Rakyat digelar. Khmer Merah menggelar pengadilan rakyat secara terbuka. Pol Pot yang saat itu sudah tua bangka, ringkih, dan harus dibantu tabung oksigen, dipaksa duduk di kursi kayu di hadapan ratusan tentara berpangkat rendah dan penduduk desa yang marah. Ia dijatuhi hukuman tahanan rumah seumur hidup di sebuah gubuk reot. Pada malam tanggal 15 April tahun 1998, kabar militer Kamboja akan memburu dan menyerahkan Pol Pot ke pengadilan internasional. Namun, pada malam ini Pol Pot ditemukan tewas di tempat tidurnya di dalam gubuk bambu. Laporan resmi menyatakan dia terkena serangan jantung. Namun, banyak yang meyakini dia bunuh diri atau diracun oleh pengikutnya yang ingin menyingkirkan beban sejarah. Kematian sang diktator diperlakukan layaknya sampah. Tidak ada upacara kenegaraan, tidak ada bendera setengah tiang. Jasadnya diletakkan di atas kasur tua, dikelilingi oleh sampah, kayu bakar, dan ban bekas di sebuah tempat pembuangan. Diktator gila yang membunuh jutaan rakyatnya sendiri akhirnya tewas di atas tumpukan sampah. Ambisi tahun 0 yang tidak manusiawi menjadi sejarah kelam Kamboja. Kematian Pol Pot menjadi titik nol yang sebenarnya bagi rakyat Kamboja. Pada Juli tahun 1979, Saddam Hussein yang resmi menduduki kursi presiden Irak melalui sebuah drama politik yang mengerikan. Dalam sebuah rapat senat terbuka yang direkam kamera, Saddam duduk dengan tenang sambil menghisap cerutu. Sementara sebuah daftar nama dibacakan. Satu persatu pejabat yang namanya disebut langsung diseret keluar ruangan untuk dieksekusi mati atas tuduhan pengkhianatan. Sejak hari pertama itu,
Irak tahu bahwa mereka sedang dipimpin oleh pria yang tidak mengenal belas kasihan. Patung-patung raksasa dan potret wajahnya menghiasi setiap persimpangan jalan di Irak. Dia membangun puluhan istana super mewah berlapis emas, sementara rakyatnya menderita akibat sanksi ekonomi, menyeret negaranya ke dalam perang Irak-Iran yang melelahkan selama 8 tahun, serta menginvasi Kuwait pada tahun 1990 yang membuatnya menjadi musuh nomor 1 dunia barat. Maret tahun 2003, pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat meluncurkan invasi militer ke Irak. Pada 9 April tahun 2003, Baghdad jatuh tanpa perlawanan berarti dari militer Irak. Patung perunggu raksasa Saddam Hussein dirobohkan. Begitu patungnya roboh, rakyat Irak melempari wajah patung Saddam menggunakan sandal mereka. Nama Saddam Hussein menjadi buronan nomor 1 Amerika. Selama 8 bulan, Saddam Hussein berhasil bersembunyi dari militer Amerika. Melalui operasi Red Dawn, pasukan elit Amerika menggerebek sebuah gubuk pertanian terpencil. Di sana, di bawah lantai semen yang ditutupi karpet dan tumpukan sampah, mereka menemukan sebuah lubang sempit bawah tanah sedalam 2 meter. Saat diperiksa, sosok pria tua berpenampilan lusuh keluar. Saddam Hussein yang dulu berwibawa menjadi kurus dan tak terurus. Saat keluar, dia mengatakan, "Saya Saddam Hussein, Presiden Irak, dan saya ingin bernegosiasi." Ujarnya dalam bahasa Inggris yang patah-patah. Tentara Amerika yang menahannya hanya menjawab dingin, "Salam dari Presiden Bush." Namun, hukum tidak bisa ditawar. Dia dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya tanggung jawabnya atas pembantaian 148 warga Syiah di kota Dujail pada tahun 1982 sebagai aksi balas dendam atas percobaan pembunuhan dirinya. Putusan akhir pengadilan adalah hukuman mati dengan digantung. Pada subuh tanggal 30 Desember tahun 2006, tepat pada hari pertama perayaan Idul Adha, Saddam dibawa ke sebuah ruangan beton gelap di pangkalan militer Camp Justice, Baghdad Utara. Saddam menolak matanya ditutup dengan kain hitam. Dengan tenang, Saddam mulai merapalkan kalimat syahadat. Belum sempat ia menyelesaikan kalimat syahadat yang kedua, tuas lantai jebakan ditarik. Pintu di bawah kakinya terbuka, dan dalam satu sentakan keras, tali gantung mengakhiri hidup sang diktator. Bagi jutaan warga Kurd dan Syiah, kematian Saddam Hussein di tiang gantung adalah pembalasan mutlak atas tiraninya. Namun bagi pendukung Saddam Hussein, kematian adalah martir sebagai simbol yang melawan hegemoni Barat. Setelah kematiannya, Irak diguncang perang saudara yang berlarut-larut. Akhir tragis sang diktator menyisakan ironi sejarah yang mendalam. Sosoknya dikutuk oleh dunia sebagai pembantai yang kejam, namun di saat yang sama dirindukan oleh sebagian rakyatnya sebagai simbol ketertiban yang telah hilang. Pada tahun 1969, seorang perwira militer muda berusia 27 tahun bernama Muammar Gaddafi memimpin kudeta tak berdarah untuk menggulingkan Raja Idris. Sejak saat itu, Gaddafi memegang kuasa penuh atas Libya. Walaupun sudah menjadi penguasa Libya, Gaddafi menolak promosi jabatan militernya menjadi jenderal. Dia memilih naik pangkat dari kapten menjadi kolonel. Gaya eksentrik. Dia selalu tampil dengan jubah sutra berwarna mencolok, kacamata hitam besar, dan bersikeras tinggal di dalam tenda Baduy. Bahkan saat lawatannya ke luar negeri, kemanapun dia pergi, dia dikawal oleh pasukan elit berbaju militer yang seluruh anggotanya adalah wanita-wanita muda terlatih yang bersumpah setia dirinya. Dia menghapus konstitusi dan menggantinya dengan buku hijau karangannya sendiri,
yang berisi ideologi Jamahiriyah atau yang berarti negara rakyat. Di satu sisi, Qaddafi menggunakan kekayaan minyak Libya untuk menggratiskan biaya pendidikan, kesehatan, dan memberikan subsidi rumah bagi rakyatnya. Namun di sisi lain, dia membungkam oposisi dengan kejam seperti pembantaian penjara Abu Salim, mendanai terorisme internasional, dan membiarkan keluarganya menguasai aset negara bak kerajaan pribadi. Pada awal tahun 2011, gelombang revolusi Arab Spring bertiup kencang dari Tunisia dan Mesir, lalu menghantam ke Libya. Rakyat di kota Benghazi mulai turun ke jalan menuntut runtuhnya rezim 42 tahun Qaddafi. Menghadapi demonstrasi, Qaddafi memberikan pidato televisi yang dipenuhi kemarahan yang meluap-luap. Alih-alih meredam suasana, dia justru menghina rakyatnya sendiri dengan menyebut para demonstran sebagai tikus-tikus dan kecoak yang dicekoki obat halusinasi oleh Al-Qaeda. Penghinaan ini menghancurkan sisa-sisa rasa takut rakyat. Demo berubah menjadi perang sipil berdarah. Ketika Qaddafi mulai mengerahkan jet tempur untuk menembaki arealnya sendiri, PBB dan NATO turun tangan dengan menjatuhkan bom-bom udara ke posisi militer Qaddafi. Pada Agustus tahun 2011, pasukan pemberontak yang tergabung dalam Dewan Transisi Nasional atau NTC berhasil merebut ibu kota Tripoli. Qaddafi terpaksa melarikan diri, berubah dari seorang penguasa tertinggi menjadi buronan yang terpojok. Qaddafi melarikan diri ke Sirte, kota kelahirannya yang sekaligus menjadi benteng pertahanan terakhir. Pada Oktober tahun 2011, Sirte mulai dikepung rapat oleh pasukan pemberontak dari segala penjuru. Pada subuh tanggal 20 Oktober, Qaddafi bersama puluhan mobil pengawal setianya mencoba menerobos kepungan dalam sebuah konvoi besar. Sial baginya, konvoi tersebut terdeteksi oleh radar sekutu. Jet tempur Prancis dan drone Amerika langsung menghujani konvoi tersebut dengan bom. Mobil yang ditumpangi Qaddafi hancur. Qaddafi terluka di bagian kepala dan kaki akibat serpihan bom. Dengan tertati-tati, Qaddafi merangkak ke gorong-gorong. Dia bersembunyi di gorong-gorong untuk menghindari amukan massa. Akhirnya dia ditemukan oleh pasukan pemberontak. Dia meminta belas kasih dengan berkata, "Apa salahku? Apa yang telah kulakukan padamu?" Namun, kemarahan rakyat sudah tak terbendung. Qaddafi dipukuli massa secara brutal. Dalam kekacauan ini, kepala Qaddafi ditembak dari jarak dekat. Qaddafi tewas di jalanan kota Sirte. Jenazah Qaddafi yang bertelanjang dada dan dipenuhi luka dibawa ke kota Misrata. Selama 4 hari berturut-turut, ribuan warga Libya mengantri untuk melihat jasad diktator yang dulu mereka takuti. Setelah mulai membusuk, pada 25 Oktober tahun 2011, jasad Muammar Qaddafi dikuburkan di lokasi rahasia di gurun Libya. Kematian Qaddafi menuai pro dan kontra dari masyarakat. Libya memang sejahtera di bawah rezimnya. Namun, kesombongan dan kekejaman dia menghadapi rakyatnya sendiri menjadi senjata makan tuan. Ditambahkan keberaniannya mengusik kekuatan barat, menambah daftar pihak yang memusuhinya. Pria yang mengabaikan jeritan rakyatnya dan mengejek mereka sebagai tikus, justru harus menjemput ajalnya sendiri di dalam gorong-gorong seperti tikus. Dari kota Roma, Italia hingga ke gurun Libya, kisah kelima tokoh ini bukan sekedar catatan tentang kematian, melainkan sebuah monumen peringatan bagi dunia bahwa siapapun yang menabur badai penindasan atas nama kekuasaan mutlak akan menuai kehancuran di tangan bangsanya sendiri. Sejarah telah mengajarkan bagaimana tirani akan berakhir. Menurut Anda, kisah diktator mana yang paling tragis? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dukung channel kami dengan subscribe, jangan lupa untuk like dan bagikan video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.